Baik, selamat malam warga Indonesia sekalian. Saya dengan terpaksa harus membuat konten ini untuk mengomentari mengenai masalah penolakan Indonesia terhadap timnas Israel. Tentunya penolakan ini karena Indonesia tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan Israel. Tetapi yang harus diketahui bahwa kenapa penolakan itu baru sekarang. Israel sudah lolos kualifikasi Piala Dunia itu sudah jauh-jauh hari, sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Tinggal menunggu waktu yang singkat baru mulai muncul penolakan-penolakan yang besar-besaran seperti ini dan membuat kerugian besar bagi Indonesia. Tentunya hal ini akan berdampak bagi anak-anak bangsa yang punya cita-cita menjadi seorang pemain bola ya. Saya tidak tahu apakah nantinya FIFA akan memberikan sanksi kepada Indonesia atau tidak. Tetapi kalau hal itu terjadi, maka dampak kerugian besar bukan hanya berupa uang, tetapi dampak-dampak besar akan terjadi dari sisi anak bangsa yang punya kegemaran di bidang olahraga menjadi mati. Seharusnya kalau ajang bergengsi seperti ini sebagai tuan rumah sangat diuntungkan. Oleh karena apa? Indonesia akan menjadi sorotan di mata dunia, di mana banyak turis asing yang akan datang ke Indonesia untuk menyaksikan ajang bergengsi ini. Dari situ mereka mulai mengenal lebih banyak tentang Indonesia, mulai dari sektor pariwisata, mulai dari berbagai macam hal yang bisa dipromosikan di Indonesia. Bahkan banyak keuntungan lah kalau kita menjadi tuan rumah dari ajang yang bergengsi ini. Penolakan terhadap timnas Israel ini merupakan sesuatu yang telat sadar. Selama ini kita tertidur, selama ini kita tidak sadar bahwa ternyata Israel juga ikut main. Selama ini kita tidak mengupdate informasi bahwa Israel sudah lolos kualifikasi. Kalau kita memang bersedia untuk menjadi tuan rumah, kita harus bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul akibat dari keputusan yang kita buat. Kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi tuan rumah, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa negara-negara yang tidak punya hubungan kerjasama dengan kita, yang punya kemungkinan untuk lolos kualifikasi, akan datang ke Indonesia. Tidak mungkin kita menjadi tuan rumah lalu tim yang kita tidak sukai atau tim yang tidak punya hubungan kerjasama atau hubungan diplomatik dengan Indonesia harus main di negara lain, tidak boleh main di Indonesia. Itu kan sesuatu hal yang konyol, kan tuan rumahnya di Indonesia. Seperti itu. Dan yang saya herannya adalah Gubernur Bali melayangkan surat menolak timnas Israel untuk bermain di sana. Ya, saya pikir Gubernur Israel lagi. Saya pikir Gubernur Bali selama ini kemana? Orang sudah mau datang, baru kita mulai sadar, oh ternyata dia datang dan dia tidak punya hubungan kerjasama dengan kita. Kenapa baru ditolak pada ajang sepak bola? Banyak event olahraga yang juga dihadiri oleh tim dari Israel. Contohnya kalau saya tidak salah waktu permainan bulu tangkis, kemudian ada beberapa ajang lagi yang juga dihadiri oleh tim dari Israel. Kenapa tidak ditolak? Kenapa baru ditolak sekarang? Ya. Nah, penolakan ini sadar atau tidak sadar sedang membunuh karakter anak-anak bangsa yang saat ini sedang menggeluti dan bahkan menggemari persepak bolaan ya. Kasihan generasi-generasi yang masih sedang berlatih untuk menjadi pemain bola, yang sedang bermimpi untuk menjadi pemain bola yang baik. Mereka harus mati karir hanya gara-gara penolakan terhadap timnas Israel. Kalau saya tidak salah, pelatih sepak bola Israel adalah warga Palestina. Berarti Israel dengan Palestina itu tidak mencampuri antara olahraga dan hubungan-hubungan politik. Jadi sebenarnya watak Indonesia ini yang sedang bermasalah saat ini, dan ya salah satu yang menolak adalah Pak Ganjar Pranowo. Saya mendengar bahwa elektabilitasnya turun, itu konsekuensi dari sebuah keputusan yang terburu-buru.
Kalau kita mengambil satu keputusan yang tidak berpikir panjang, tidak berpikir dulu baru memutuskan, maka ya pasti ada banyak konsekuensi negatif yang harus kita terima. Seperti itu ya, penolakan terhadap timnas Israel dalam ajang yang bergengsi ini merupakan suatu tindakan blunder. Ya, Indonesia akan dinilai secara negatif oleh dunia ya. Itu konsekuensi yang harus dihadapi oleh kita. Dan kalau memang Indonesia akan dapat sanksi dari FIFA, saya pikir itu kerugian yang harus dialami oleh Indonesia dan harus diterima oleh Indonesia oleh karena keputusan yang dibuat ya. Saya pikir tadi saya sudah bilang bahwa keputusan yang terburu-buru ini akan menghasilkan sesuatu dampak yang negatif bagi Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana perasaan dari adik-adik yang sudah bersusah payah untuk berlatih dan berdiri di lapangan untuk membawa nama negara Indonesia dengan satu lambang Garuda di dada, harus berhenti sampai di sini. Ini cukup menyedihkan bagi kita. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Kita hanya bisa menerima kenyataan yang ada. Walaupun saya tidak bisa bermain bola dengan baik, tapi saya sebagai pencinta sepak bola di Indonesia, saya sangat-sangat merasa kecewa dengan hal ini, dengan hal keputusan yang telat sadar oleh orang yang menolak timnas Israel ini. Mereka lupa bahwa ajang ini nantinya Israel akan ikut, atau Israel punya kemungkinan untuk lolos sebagai peserta dalam ajang bergengsi ini. Indonesia tidak akan rugi menerima timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Tetapi dengan menolak timnas Israel untuk bermain di Indonesia, itu suatu kerugian besar bagi Indonesia. Israel dan Palestina ikut di dalam ajang ini. Artinya ada kemungkinan bahwa kedua negara ini akan berhadapan dalam pertandingan. Nah, kalau memang Israel Palestina benar-benar baper dalam hal konflik yang sedang dialami, maka saya pikir mereka tidak akan mau ikut kalau salah satunya lolos dalam kualifikasi. Israel dan Palestina ikut dalam pertandingan, lalu Indonesia yang menjadi masalah. Ya, saya pikir ini hal yang saya tidak bisa habis pikir ya. Kenyataan ini kita harus terima. Saya pencinta bola Indonesia turut merasakan kesedihan yang mendalam terkait dengan putusan FIFA yang mana membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah di ajang Piala Dunia U20 ini. Nah, semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia bisa membedakan mana olahraga, mana politik, dan Indonesia juga bisa lebih cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Karena sekali memutuskan, Indonesia harus sadar bahwa keputusan ini akan mengandung konsekuensi yang harus dijalani ke depan. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menerima dan menyanggupi sebagai tuan rumah, kita harus sadar bahwa keputusan itu akan mendatangkan suatu konsekuensi logis yang terjadi. Kalau kita menerima ajang yang kemungkinan semua negara akan terlibat, maka sebuah konsekuensi logisnya adalah pasti negara-negara yang tidak punya hubungan kerjasama dengan kita akan juga terlibat ya. Dan memang sia-sia sudah hal-hal yang sudah dipersiapkan selama ini sebagai tuan rumah. Ini merupakan komentar awal saya. Sampai jumpa di komentar-komentar saya selanjutnya.